Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apa yang harus saya lakukan ketika sedang belajar di kelas dan terdengar adzan salat? Sementara dosen masih menjelaskan, apakah saya tetap di kelas atau segera berangkat ke masjid? Tapi di sini ada dua ya, ada dua teman-teman sekalian. Pertama, dalam hukum itu ada namanya fikih aulawiyah, fikih yang prioritas, fikih prioritas. Prioritas mana ditimbang mana yang paling maslahat, mana yang paling baik, dan mana hukum yang paling kuat. Misal, belajar apa hukumnya belajar? Fardhu, masuk pada hukum wajib. Hukum sholat apa? Wajib, bertemu dua hukum wajib. Mana yang paling utama di antara dua ini? Maka sekarang lihat sisi maslahatnya. Jika memang dalam kondisi itu, Anda misalnya tidak diatur waktunya, tidak ada aturan khusus misalnya istirahat untuk sholat. Misal, tetap diterangkan di situ, kalau Anda bisa minta izin untuk menunaikan sholat misalnya, dan dengan penunaian itu menghadirkan maslahat untuk Anda dan untuk seluruhnya, maka silahkan yang diutamakan Anda minta izin. Pak, saya mohon izin misalnya. Izin tak keluar. Ya tidak harus Anda ke masjid misalnya. Kalau dengan ke masjid justru misalnya menghadirkan hal-hal yang tidak maslahat. Misal, mohon maaf, jarak masjid dengan kelas cukup jauh. Waktunya tertunda cukup banyak misalnya. Anda tunaikan di ruang yang lain, Anda tunaikan sholat, Anda kembali. Itu bisa dikerjakan. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka lihat maslahat yang lebih umum. Kalau waktu kuliah Anda misal, tidak mengambil waktu yang spesifik untuk bisa mendapatkan waktu sholat. Sholat duhur misalnya ada waktu kurang lebih 3 jam di situ. Jadi jam 12 sampai jam 3 misalnya. Ya, pengajaran berlangsung, masih berlangsung. Kira-kira ditutup 10 menit lagi misalnya. 10 menit lagi. Yang kalau Anda pamit, Anda kembali, pelajaran akan selesai. Banyak maslahat yang Anda tidak dapatkan di situ. Maka di sini Anda niatkan untuk misalnya mengakhirkan sholat dengan kondisi menyempurnakan dulu ini selesai, dan langsung Anda kerjakan sholat. Paham di sini? Karena maslahat di sini lebih utama dibandingkan dengan maslahat Anda sendirian. Waktu sholatnya masih ada di situ dan Anda telah berniat untuk menunaikannya. Yang sekiranya Anda pergi ke sini, Anda kehilangan beberapa hal yang tentunya ada beberapa yang tidak menjadi maslahat bagi kehidupan Anda. Jadi bagi kampus Anda, bagi pelajaran Anda, kemudian bagi maslahat kehidupan Anda. Nah, dalam hal yang demikian, Anda bisa mengambil hukum yang kedua. Apa hukum kedua itu? Bila ada maslahat yang lebih penting sifatnya umum, maka jika ini didapatkan, maka yang kedua, hukum fikih yang kedua, seperti dengan hukum yang sama seperti sholat, Anda bisa tangguhkan sepanjang masih di waktunya, atau bahkan bisa berlaku hukum jama' walaupun belum sampai pada waktunya. Contoh, Anda dokter, Anda mau operasi nih. Operasinya dilakukan di waktu zuhur. Selesainya waktu maghrib. Waktu asar akan lewat. Begitu kemudian Anda tunaikan zuhur, Anda tidak jamak dengan asar misalnya. Maaf, Anda lakukan tindakan, Anda bedah. Begitu muncul waktu asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf ya, sudah adzan, saya mau sholat dulu. Sholat. Itu perut sudah terbuka, jantung sudah berdetak, resiko tinggi, Anda tinggalkan, dia bisa meninggal. Maka bagaimana yang bisa dilakukan? Anda bisa kerjakan jamak pada saat itu. Anda lakukan saat zuhur, jamak dengan asarnya. Begitu Anda kerjakan jamak, tunaikan operasi sampai menjelang maghribnya. Asar lewat, tapi sholat asar bisa digunakan. Itu yang dimaksudkan fikih aulawiyah, fikih prioritas. Jika ada maslahat penting yang memang tidak bisa ditinggalkan pada saat itu. Paham? Baik. Misal, ada waktu sholat duha dengan rapat. Rapatnya penting sifatnya. Dahulukan mana? Duha dulu atau rapat dulu? Ingat, kesolehan sosial lebih didahulukan dibandingkan dengan kesolehan individual. Jelas? Kecuali kayak tadi, kalau diizinkan untuk Anda pamit, menunaikan sholat, atau bahkan Anda ngajak dosennya sekalian sebelum menunaikan pelajarannya. Pak, boleh nggak kita sepakat Pak? Kelasnya maju sedikit waktunya, setelah itu waktu sholat kita sholat bersama-sama. Bapak kalau bisa jadi imam Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan Allah ridhoi untuk Bapak insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Menurut saya sepanjang beliau muslim, insya Allah akan ada getaran dalam jiwanya. Saya nggak enak kalau jadi imam. Saya kan imam di kelas, imam di masjid, kamu saja. Masya Allah. Nama kamu siapa? Saya Torik Pak. Ya udah baca surat At-Torik nanti ya. Masya Allah. Aduh, saya belum hafal ya. Nama kamu siapa? Saya Imran Pak. Tapi panggilan sehari-hari Kulhu.